Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di gerak tari tradisional, namun tujuan pembelajaran kita hari ini akan berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Mari disimak, pahami baik-baik agar siswa dan siswi mampu memahami apa yang Ibu sampaikan. Masih di pokok bahasan yang sama, di bab 5 mengenai gerak tari tradisional. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu siswa dan siswi dapat memahami jenis-jenis tari berdasarkan fungsi. Siswa dan siswi dapat berlatih meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Siswa dan siswi dapat berlatih meragakan gerak tari tradisional dengan iringan. Kita akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu jenis tari berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada tari sebagai sarana upacara, yang artinya tarian ini biasa dipentaskan dalam upacara adat suatu daerah. Contohnya di sana ada tari kecak, tari gambu, dan tari lawung ageng. Nah, untuk tari kecak ini merupakan tari yang berasal dari Bali, dipentaskan saat upacara pembukaan atau penutupan sebuah acara besar. Untuk tari gambu juga tarian yang berasal dari Bali. Tari ini dipentaskan saat upacara odalan, hajatan keluarga bangsawan, ngaben, dan lain sebagainya. Nah, untuk tari lawung ageng, ini tari yang khas dari daerah Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, nama lawung ini diberikan karena dalam pentasnya penari menggunakan properti lawung atau tombak. Yang kedua, ada tari sebagai sarana hiburan. Artinya tari ini fungsinya itu dipentaskan untuk dijadikan sebagai sarana media hiburan kepada para masyarakat. Contohnya, di sini ada tari topeng, tari merak, dan tari jaipong. Untuk tari topeng merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Tepatnya tarian ini lahir di Cirebon. Kenapa disebut tari topeng? Karena penarinya ini memakai topeng saat tampil dan seringkali dipertunjukkan sebagai hiburan dalam acara hajat masyarakat Cirebon. Nah, untuk yang selanjutnya itu tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat juga. Tari ini mendeskripsikan tentang keindahan dan kecantikan burung merak. Biasanya dipertunjukkan sebagai sarana hiburan masyarakat Jawa Barat. Kemudian untuk tari jaipong masih berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Karawang. Jaipong ini diciptakan oleh Haji Juanda pada tahun 1976. Nah, yang ketiga, tari sebagai sarana media pertunjukan. Artinya, tari ini memiliki fungsi untuk dipentaskan kepada masyarakat luas, ya, hampir sama dengan fungsi yang kedua, ya. Contohnya di sana ada tari gambyong, tari golek menak, dan tari piring. Untuk tari gambyong merupakan tarian klasik berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, ya. Tari ini menggambarkan sifat wanita yang diungkapkan dengan gerak halus, terampil, dan lembut, serta lincah. Kemudian untuk tari golek menak yang berasal dari daerah Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana tari klasik ini juga
memiliki fungsi sebagai media pertunjukan ya, yang golek lunak ini. Kemudian tari piring. Tari piring ini dalam bahasa Minangkabau biasanya disebut dengan tari piriang, berasal dari kota Solok, Sumatera Barat. Media yang digunakan dalam tari piring ini adalah piring ya, yang merupakan tarian sebagai fungsi media pertunjukan. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu berlatih meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Nah, ini bisa dicoba oleh siswa dan siswi di rumah ya. Kalau tidak jelas, bisa dilihat di buku paket halaman 76, contoh berlatih meragakan gerak tari tradisi dengan hitungan ya. Yang pertama, lakukan gerakan seperti pada gambar di bawah ini dengan hitungan. Kemudian yang kedua, jika telah mampu melakukan dengan hitungan, bisa dicoba dengan musik iringan. Kemudian gerakan tarian ini merupakan pengembangan dari tari indang atau tari rebana ya. Oleh sebab itu kenapa di gambar itu ada gambar sebuah rebana ya yang digunakan medianya. Yang pertama, ada gerakan loncat ya. Di mana poin A di sana hitungan 1 menepuk rebana ke samping kiri sambil berjalan. Yang B, hitungan 2 menepuk rebana ke samping kanan sambil berjalan. Nah, untuk yang C, hitungan ketiga, 5 dan 7 gerakannya sama dengan hitungan 1 ya, yaitu menepuk rebana ke samping kiri sambil berjalan. Kemudian poin D, hitungan 4, 6, dan 8 gerakan sama dengan hitungan kedua, yaitu menepuk rebana ke samping kanan sambil berjalan. Nah, poin E, lakukan 4 kali 8 hitungan ya. Kemudian yang kedua, ada gerakan tepuk rebana di atas kepala. Nah, sebetulnya kalau kalian di rumah tidak punya rebana, bisa mencontohkannya dengan menggunakan misalkan benda apapun itu ya sebagai media. Tentunya yang tidak mudah pecah ya, itu sebagai pengganti rebana. Yang kedua ini gerakan tepuk rebana di atas kepala. Poin A, perhatikan di sana hitungan 1 menepuk rebana ke atas. Poin B, hitungan kedua itu menepuk rebana ke bawah. Yang poin C, hitungan ketiga, 5 dan 7 gerakannya sama dengan hitungan yang ke-1 atau yang pertama, yaitu menepuk rebana ke atas. Nah, poin D, hitungan 4, 6, dan 8 gerakannya sama dengan hitungan kedua, yaitu menepuk rebana ke bawah. Nah, untuk yang poin E, lakukan 4 kali 8 hitungan ya. Ini contoh berlatih meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Kita beralih ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu berlatih meragakan gerak tari tradisional dengan iringan. Itu ada di buku paket halaman 77, di mana ada contoh gerak tari dengan hitungan berupa tari kipas ya, kemudian disertai dengan iringan. Nah, iringan di sini yang digunakan yaitu lagu Sarinande yang berasal dari daerah Maluku. Liriknya bisa kalian lihat di buku paket ya. Di sana, yang pertama, kalian melakukan gerak dengan hitungan, kemudian lakukan gerak dengan iringan. Kemudian untuk setiap bait lagu digunakan satu ragam gerak.
Kemudian kalian bisa mencari iringan tari ini bisa berupa iringan internal atau eksternal ya, baik dengan CD ataupun kaset, ataupun iringan musik internal yang berasal dari dalam penari itu sendiri. Nah, kalian juga dapat mengembangkan ragam gerak tradisi sesuai dengan gerak tari daerah setempat ya. Nah, biasanya iringannya di sini kan contohnya menggunakan lagu Sarinande dari daerah Maluku. Sebetulnya tidak harus menggunakan lagu ini ya, banyak. Yang penting lagu apapun itu, lagu daerah apapun itu, yang penting disesuaikan ya ritmenya, ritme irama musik dengan gerakan yang dilakukan. Nah, di sini ada gerak berjalan ya dengan menggunakan kipas, medianya kipas, disebut dengan tari kipas. Nah, biasanya tari kipas yang terkenal itu tari kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan ya. Yang pertama ini ada gerak berjalan di mana poin A itu hitungan 1 dan 2, tangan kiri lurus ke depan dan tangan kanan lurus ke belakang, jalan di tempat. Poin B, hitungan 3 dan 4, tangan kanan lurus ke depan dan tangan kiri lurus ke belakang, jalan di tempat. Nah, untuk poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1, 2, dan hitungan 7 dan 8 sama dengan hitungan 3 dan 4. Kemudian lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Ya, untuk yang kedua ada gerak diagonal, di mana poin A itu hitungan 1 dan 2, tangan kanan diangkat ke atas dan tangan kiri lurus ke bawah, membentuk diagonal kaki kanan melangkah ke depan. Bisa dilihat di gambar ya. Poin B, hitungan 3 dan 4, tangan kiri lurus ke atas dan tangan kanan ke bawah membentuk diagonal dan kaki kiri melangkah. Poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1 dan 2. Dan hitungan 7 dan ke-8 sama dengan hitungan 3 dan 4. Nah, poin D, lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Oke, masih di gerak tari tradisional ya, tari kipas dengan iringan. Lihat di buku paket halaman 78. Gerakan selanjutnya tari kipas dengan iringan lagu Sarinande ini. Ya, poin ketiganya ada gerak lurus, di mana poin A itu hitungan 1 dan 2, tangan kanan dan kiri lurus ke depan, jalan di tempat. Poin B, hitungan 3 dan 4, tangan kiri lurus ke samping kiri dan tangan kanan lurus ke samping kanan. Poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1 dan 2. Dan untuk hitungan 7 dan 8 sama dengan hitungan 3 dan 4. Kemudian lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, untuk gerakan yang keempat, gerak bunga mekar, di mana poin A di sana hitungan 1 dan 2, kedua tangan silang depan dada, lutut ditekuk, badan agak turun ke bawah. Poin B, hitungan 3 dan 4, kedua tangan lurus ke bawah dengan badan tegak. Nah, poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1 dan 2. Sedangkan poin D, hitungan 7 dan 8, gerakan sama dengan hitungan 3 dan 4. Nah, kemudian lakukan 4 kali 8 hitungan. Kita lanjutkan untuk gerakan yang kelima, yaitu gerak ke atas di tari kipas dengan lagu iringan, yaitu lagu Sarinande dari daerah Maluku ya. Perhatikan untuk langkah
kelima yaitu gerak ke atas, di mana poin A itu hitungan 1, tangan kirinya diangkat ke atas dan tangan kanan lurus ke bawah, kaki kanan melangkah ke depan. Hitungan kedua, kaki merapat, ya. Kemudian poin B-nya, hitungan 3, tangan kanan diangkat ke atas dan tangan kiri lurus ke bawah, kaki kirinya melangkah ke depan. Nah, hitungan keempat, kakinya merapat. Kemudian di poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1 dan 2. Poin D, hitungan 7 dan 8, gerakan sama dengan hitungan 3 dan 4. Nah, lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, gerakan yang keenam itu gerak melompat. Poin A, perhatikan, hitungan 1 dan 2, kelompok 1 mengangkat kaki kanan, tangan kanannya lurus ke kanan dan tangan kirinya tekuk ke depan dada. Sedangkan kelompok kedua mengangkat kaki kiri, tangan kiri lurus ke arah kiri, dan tangan kanan ditekuk ke depan dada. Poin B, hitungan 3 dan 4, kelompok 1 melakukan gerakan kelompok 2, seperti pada hitungan 1 dan 2, atau bergantian ya. Sedangkan poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama seperti hitungan 1 dan 2. Poin D, hitungan 7 dan 8, gerakan sama seperti hitungan 3 dan 4. Sebetulnya gerakannya tidak banyak, hanya diulang-ulang sesuai dengan gerak pada hitungan ya. Kemudian lakukan 4 kali 8 hitungan. Oke, gerakan yang terakhir untuk tarik kipas dengan iringan lagu Sarinande ya. Ada di buku paket halaman 80, yaitu gerak membuka dan menutup kipas. Di mana poin A itu hitungan 1 dan 2, kedua tangan menyilang di depan dada dengan ujung kipas menghadap ke samping dengan posisi bersimpu. Dan poin B, hitungan 3 dan 4, kedua tangan lurus ke samping dengan posisi bersimpu. Poin C, hitungan 5 dan 6, gerakan sama dengan hitungan 1 dan 2, posisi kaki bersimpu. Sedangkan poin D, 7 dan 8 sama dengan hitungan 3 dan 4. Kemudian lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, ini gerakan-gerakan dengan cara berlatih dengan menggunakan hitungan dan iringan lagu Sarinande ya. Untuk tari tradisional kipas, silahkan bisa dicoba di rumah dengan media selain kipas, bisa juga media yang lain ya. Alangkah baiknya dengan menggunakan kipas. Perhatikan, di sini Ibu sajikan nama tarian beserta daerah asalnya ya. Sebetulnya banyak. Ibu hanya menampilkan beberapa saja, kalian sisanya bisa lihat di buku paket ataupun bisa Google ya. Ada tari sedati dari Aceh Darussalam, tari legong dari Bali, tari andun dari Bengkulu, tari topeng dari DKI Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, tari merak dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari Ponorogo dari Jawa Timur, tari tandak sambas dari Kalimantan Barat, tari kuda kepang dari Kalimantan Selatan, tari balean dadas dari Kalimantan Tengah, tari gong dari Kalimantan Timur, tari bedana dari Lampung, tari cakalele dari Maluku, dan tari selamat datang dari Papua Timur. Jika kalian ingin tahu bentuk-bentuk tari yang ada di Indonesia ini gerakannya seperti apa, ya bentuknya bagaimana, silahkan bisa sekarang cari di YouTube ya. Zaman sudah modern, bisa di YouTube dicari tarian apa, asal daerahnya mana, itu langsung sudah ada, bisa kalian lihat secara mandiri ya. Selamat belajar. Semoga apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk siswa dan siswi.
Untuk pembahasan di bab 5 sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas masih seni tari di bab 6. Ibu harapkan siswa dan siswi dapat membaca terlebih dahulu di buku paket agar ketika Ibu menjelaskan atau menyampaikan materi, siswa dan siswi sudah ada gambaran tentang materi yang akan disampaikan ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.